Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Kandani dari kelas 11 MIPA B. Saya absen 4. Setia Budi, absen 5, kelas 11 MIPA B. Saya Devita Hanini dari kelas 11 MIPA B. Saya Diajeng Larasati. Perkenalkan, nama saya Evan Putra dari kelas 11 MIPA B, nomor absen 10. Nama saya Fadila Besari, absen 11. Nama saya Fatimah Zahra, absen 12. Nama saya Frasdita Fadila, nomor absen 13. Nama saya Gina Zulfana Bila, absen 14. Saya Aura Azimah Melzatia, nomor absen 16. Saya Inesa Kewisista, absen 17. Nama saya Jovan Arkansa, absen 18. Lukman Kamludin, absen 20 dari MIPA B. Nama saya Mariam Tasimira Kinanti, absen 21 dari kelas 11 MIPA B. Nama saya Muhammad Emir Rafia Siregar, absen 23. Saya Nurmalita Widiasari Putri, nomor absen 25. Nama saya Putra Nindya Dani, absen 26. Nama saya Rami Putra Pamungkas, absen 27. Nama saya Sadam Maulana Sidik, absen 28. Saya Safana Putri Feryani, absen 29. Nama saya Salsabila Maharani, absen 31. Saya Setiadi dari kelas 11 IPA B, absen 32. Nama saya Shola Riadita, nomor absen 33. Nama saya Salina Yunita Azhara, absen 34. Nama saya Salsa Zura, absen 35. Saya Tiara Marani Azhara, absen 36. Teman-teman Sobat Villa, tahu nggak sih? Ternyata pada bulan Ramadan itu dapat banyak peristiwa penting yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar banget tuh. Salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran sangat penting di mata umat Islam karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Makanya nggak heran kalau pada malam Nuzulul Quran, umat Islam saling berlomba-lomba mencari amalan-amalan untuk keberkahan. Nuzulul Quran adalah peristiwa penting yang memiliki banyak keistimewaan. Tak hanya bagi Rasulullah SAW, Nuzulul Quran ini juga sangat istimewa untuk seluruh umat muslim di dunia. Pada malam ini, banyak doa-doa Nuzulul Quran yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat wahyu berupa Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ibnu Ishaq berpendapat bahwa tanggal turunnya Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini berdasar pada surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada tanggal 17 Ramadan merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Selain hari pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, tanggal 17 Ramadan juga merupakan hari berlangsungnya Perang Badar, yaitu pertempuran yang terjadi antara golongan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, yang lebih tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Adapun surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Begitulah seterusnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hingga yang terakhir adalah ayat dari surat Al-Maidah selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pada malam Nuzulul Quran ini, doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak doa Nuzulul Quran yang dapat diamalkan, mulai dari zikir hingga melantunkan ayat Al-Quran. Kemudian, malam Nuzulul Quran juga punya beberapa keistimewaan. Keistimewaan Nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada semua orang. Keistimewaan selanjutnya adalah Nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah untuk umat muslim untuk terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga memiliki keistimewaan, di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, serta jawaban dari segala pertanyaan manusia, mulai dari fikih, hukum, hingga semua hal yang penting.
Nah, selanjutnya ada beberapa amalan baik yang bisa dikerjakan pada malam nuzul Quran ini. Ya, yang pertama adalah tadarus Quran seperti yang Rasulullah SAW sudah lakukan sejak dahulu. Selain tadarus Al-Quran, Rasulullah SAW juga membaca Al-Quran pada sholatnya. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku sholat bersama Rasulullah SAW dalam biliknya yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau mulai sholatnya dengan membaca takbir. Amalan selanjutnya adalah iktikaf. Iktikaf atau berdiam diri biasanya dilakukan di dalam masjid. Namun, selama kondisi seperti ini, iktikaf bisa dilakukan di dalam rumah. Selama iktikaf, banyak sekali rangkaian ibadah yang dapat dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah, seperti membaca Al-Quran beserta maknanya, berzikir, berdoa, dan sholat malam. Terdapat satu amalan nuzulul Quran yang bisa diterapkan. Memperbanyak sholat malam merupakan amalan malam nuzulul Quran berikutnya. Dengan melakukannya, kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaknai nuzulul Quran sebagai hal terpenting. Nah, selanjutnya pasti timbul pertanyaan seperti apa sih pesan yang terdapat di dalam Al-Quran? Mengapa Al-Quran ini harus diturunkan? Dan apa yang membuat Al-Quran ini sangat istimewa dibandingkan kitab-kitab suci lainnya? Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang menyatakan kedudukannya bagi penghuni bumi, langit, beserta segala isinya. Sudah tentu dengan segala isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran, tersirat dan tersurat, makna pesan-pesan mulia yang membawa petunjuk dan kabar gembira. Turunnya Al-Quran memberi pesan kepada seluruh umat manusia mengenai 3 hal. Pertama, jalan tauhid yang mendeklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang dapat disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman hidup, dan pembawa keselamatan yang harus tetap dijaga. Nah, yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum atau syariat yang isinya itu adalah ilmu dan pengetahuan serta kemurniannya tetap terjaga hingga akhir zaman. Oleh karena itu, Al-Quran bukan hanya sekedar kalamullah yang tersusun dalam rangkaian huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang sebagaimana dikenal dengan sebutan mushaf. Peristiwa nuzul Quran ini harus menjadi renungan hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa Al-Quran itu adalah beban yang menyusahkan hidup kita? Apakah kita merasa Al-Quran itu adalah kesusahan sehingga kita berat mempelajarinya? Jika memang 2 hal itu yang sekarang kamu rasakan, artinya orang tersebut belum paham makna Al-Quran yang sebenarnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tetapi Al-Quran adalah rahmah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, obat dari Allah." Ada lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian." Dengan adanya nuzul Quran ini, yuk kita ubah cara berpikir kita. Bisa nggak kita jadikan Al-Quran sebagai obat, bukan obat fisik, tapi obat hati? Nah, itulah pengetahuan mengenai nuzul Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi